10180022. Di sini aku akan menjelaskan serta mempraktikkan strategi dan media pembelajaran menggunakan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining itu? Model pembelajaran Student Facilitator and Explaining merupakan model pembelajaran di mana siswa atau peserta didik mempresentasikan ide atau gagasan kepada peserta didik rekan yang lain. Langkah-langkah pembelajaran Student Facilitator and Explaining yaitu: pertama, guru menyampaikan kurikulum dasar yang ingin dicapai. Kedua, guru mendemonstrasikan atau menyajikan garis-garis besar materi pembelajaran. Tiga, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan kepada siswa lain melalui bagan atau peta konsep. 4. Guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa lain. 5. Guru menerangkan semua materi yang disajikan pada saat itu. Berikut implementasinya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Insya Allah baik ya. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi tentang perangkat keras komputer. Next, kita ke pengertiannya ya. Pengertian dari perangkat keras komputer adalah sebuah komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya, sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Selanjutnya, dari perangkat keras tersebut terdapat macam-macam perangkat keras komputer. Nah, ini antara lain ada CPU atau Central Processing Unit. Gambarnya ada di sebelah kanannya itu ya. Selanjutnya setelah CPU ada motherboard atau mainboard. Nah, gambarnya itu. Terus ada juga monitor atau LCD. Beda ya, monitor. Ya, monitor. Selanjutnya ada keyboard. Selanjutnya ada mouse. Nah, itu ya macam-macam dari perangkat keras komputer. Nah, sekarang aku mau dari teman-teman juga bisa menjelaskan dari gambar mind mapping selanjutnya ini. Setelah ini kok nggak pindah ya mind mapping yang selanjutnya. Nah, yang ini dijelaskan ya teman-teman, biar teman-teman yang lain juga bisa paham apa sih pengertian dari macam-macam perangkat keras tersebut. Bisa dimulai dari siapa yang mau? Boleh. Muhammad Dimas, silahkan. Yang pertama itu CPU. CPU kepanjangan dari Central Processing Unit. CPU adalah pusat pengendali dan pemroses pada suatu komputer yang mengatur semua instruksi program dan semua aktivitas yang dilakukan dalam komputer. Selanjutnya, mainboard. Mainboard adalah papan sirkuit utama yang berguna sebagai tempat macam-macam komponen elektronik. Selanjutnya, monitor. Monitor adalah suatu perangkat keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memakai komputer. Keyboard adalah sebuah perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, maupun simbol tertentu, serta
melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Sudah Cukup? cukup. Baik, terima kasih. Untuk yang belum kebagian, karena waktu kita hanya sedikit, bisa di lain waktu ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dari materi tersebut yaitu, dan yang disampaikan tadi yaitu perangkat keras komputer adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Dibedakan dengan perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, untuk salinan materinya nanti akan aku share di grup ya teman-teman. Terima kasih. Kelebihan dan kekurangan student facilitator and explaining learning yaitu: kelebihan yang pertama yaitu siswa diajak untuk dapat menerangkan kepada siswa yang lain. Siswa juga diajak untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di pikirannya sehingga lebih dapat mengerti materi pelajaran yang dipelajari. Kekurangan yang pertama yaitu adanya kesamaan pendapat antara siswa yang satu dengan siswa yang lain sehingga hanya sebagian siswa saja yang tampil. Yang kedua, banyak siswa yang kurang aktif. Saran saya yaitu pilihlah metode pembelajaran yang sesuai dengan: 1. Tujuan pembelajaran, yang kedua fasilitas belajar, yang ketiga waktu dan materi pelajaran, yang keempat kemampuan dasar siswa. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.